Tercium bau kemenyan yang menyeruak ke dalam hidung, membuat Dila penasaran bau kemenyan itu berasal seperti dari suatu ruangan kamar. Dila yang sedari tadi berada di ruang tengah sedang menonton televisi, langsung bangkit menuju ke kamar yang dicurigai. Dia berjalan mengendap-endap. Pintu kamar tersebut masih terlihat tertutup dengan rapat. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Seketika Dila pun terkejut saat pintu kamar itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. "Mau apa kamu, Dil?" tanya Luna. Nggak apa-apa, Lun. Aku mencium bau aneh aja. Baunya seperti kemenyan dari kamar ini," ucap Dila. "Kemenyan apa sih, Dil? Nggak ada. Perasaanmu aja kali. Aku nggak cium bau apa-apa tuh," kata Luna. "Udah, ayo kita lanjut kerjain tugasnya," timpal Luna kemudian. Mau tidak mau, Dila pun mengurungkan rasa penasarannya itu yang ada di dalam hatinya. Mereka kemudian kembali ke ruang tengah untuk mengerjakan soal dari sekolah sembari menonton televisi. Sesekali mereka makan cemilan yang sudah disediakan oleh Luna. "Assalamualaikum." "Siapa itu, Lun?" tanya Dila. "Bapak ibu aku. Bentar ya, aku bukain dulu pintunya." Dila pun mengangguk menjawab ucapan Luna, sembari melanjutkan tugasnya sementara Luna beranjak bangkit menuju ke depan untuk membukakan pintunya. "Waalaikumsalam." "Lama banget sih bukain pintunya, Lun. Kenapa dikunci?" tanya Bu Sari. "Itu ada Dila, Bu. Kita sedang ngerjain tugas," jawab Luna. Kedua orang tuanya pun beranjak berjalan menuju ke dalam rumah. Malam itu kedua orang tuanya Luna baru saja pulang dari warung mie ayam. Kedua orang tuanya ini memiliki usaha warung mie ayam yang sudah lama buka dan akhir-akhir ini selalu ramai dengan pembeli. Dan karena hal itulah kedua orang tuanya Luna selalu pulang larut malam. "Dila baru kelihatan," ucap Bu Sari. "Iya, Bu, ini ada tugas kelompok jadi kesini," ucap Dila. "Ya sudah, Ibu masuk ke dalam dulu ya. Mau istirahat, capek." "Iya, Bu, silakan," kata Dila. "Oh iya, kamu sudah makan belum, Dil?" tanya Bu Sari. "Sudah kok, Bu, tadi di rumah." Pak Tono dan Bu Sari pun beranjak menuju ke kamar untuk istirahat. Malam itu semakin larut, tapi tugas yang mereka kerjakan belum selesai juga. Padahal besok tugas itu harus segera dikumpulkan. "Lun, gimana nih? Tugasnya belum selesai, tapi kan besok harus kita kumpulin. Udah malam lagi." "Udah, kita lanjut aja selesain. Kamu nginep aja di sini. Bilang dulu sama bapak atau ibu kamu," kata Luna. "Ya udah deh, bentar ya, aku telepon ibu aku dulu." Dila pun pergi ke depan sejenak untuk menghubungi ibunya meminta izin untuk menginap di rumahnya si Luna. Saat itu Bu Rosa, ibunya Dila, sedang menonton televisi bersama dengan bapaknya Dila serta adiknya. Setelah mendengar ada suara ponsel yang berdering, dengan segera Bu Rosa mengangkat teleponnya. "Halo, assalamualaikum, Bu," ucap Dila. "Waalaikumsalam, ada apa, Dil? Kamu kok belum pulang? Ini udah malam loh," kata Bu Rosa. "Aku mau izin nginap di rumahnya Luna ya, Bu, malam ini. Soalnya tugasnya belum selesai. Besok harus dikumpulkan." "Oh gitu, ya sudah. Tapi kamu jangan macam-macam ya di rumahnya orang, meskipun kalian sudah berteman dekat." "Iya, Bu. Makasih ya, Bu." Sambungan telepon tersebut pun langsung dimatikan oleh Dila. Yang kemudian Dila dan Luna kembali mengerjakan tugas mereka. Sekitar pukul 10 malam, Dila yang sedang sibuk mengerjakan tugasnya, tiba-tiba dia mendengar ada suara aneh. Dia mendengar ada suara wanita yang sedang bersenandung membuat bulu kuduk Dila seketika merinding berdiri semua. "Lun, kamu dengar sesuatu nggak?" tanya Dila khawatir. "Nggak dengar apa-apa. Aku dengarnya itu suara televisi." "Iya, aku serius, Lun. Aku dengar ada wanita yang bersenandung." "Udahlah, kamu itu dari tadi cuma halusinasi mulu. Udah cepet kerjain biar cepet selesai," ucap Luna. Dila pun mencoba untuk tidak menghiraukan suara itu. Dia fokus kembali untuk mengerjakan tugasnya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Dila merasain buang air kecil. "Bentar ya, Lun, aku mau ke kamar mandi dulu," ucap Dila. "Ya udah, sana, jangan lama-lama."
Dila lalu bangkit dan lari terbirit-birit karena sudah sangat kebelet dari tadi. Dia berjalan menuju ke kamar mandi yang letaknya berada di belakang. Terlihat halaman belakang rumahnya Luna sangat gelap dan tidak ada penerangan. Namun Dila tidak memperdulikan akan hal itu. Dia tetap melanjutkan untuk buang air kecil. Tiba-tiba saja saat Dila selesai buang air kecil, dia mencium aroma bau melati yang sangat menyeruak. Dia juga mendengar kembali suara wanita yang bersenandung. Suara itu seperti berasal dari belakang rumah. Dila pun memberanikan diri untuk melihat dari balik jendela dan saat gorden jendela belakang rumah dia buka. Betapa terkejutnya dia ketika melihat ada sosok wanita yang rambutnya panjang acak-acakan dengan pakaian berwarna putih lusuh. Sosok itu sembari bersenandung duduk di atas pohon belakang rumahnya Luna. Di kegelapan terlihat dengan jelas sosok itu. Dila pun menatap ke arah sosok yang membelakangi dirinya itu dengan tajam. Sontak betapa terkejutnya Dila ketika sosok itu membalikkan wajahnya menghadap ke arah Dila. Sosok itu wajahnya hancur penuh dengan darah dengan kedua matanya yang melotot berwarna putih semua. Seketika bulu kuduk Dila berdiri semua, jantungnya berdebar-debar sangat kencang sekali. Dia pun refleks langsung lari terbirit-birit menuju ke arah Luna. Napasnya terasa tidak beraturan membuat Luna mempertanyakannya. "Kamu kenapa lari-lari gitu, Dil? Wajahnya pucat lagi," tanya Luna. Akan tetapi Dila masih tetap fokus mengatur napasnya yang tidak beraturan. Dia pun segera meneguk segelas air putih yang ada di hadapannya sampai tak tersisa. Beberapa saat kemudian setelah dia sedikit tenang, Dila mulai menanyakan sesuatu. "Lun, itu lampu belakang rumah kok nggak dinyalain sih?" "Oh, itu memang mati, Dil. Belum sempat dibenerin. Kan bapak sibuk terus jadi belum diganti," ucap Luna. "Terus kamu kenapa lari-lari ketakutan gitu?" tanya Luna kemudian. Nggak apa-apa kok. Ayo kita lanjut lagi saja ngerjain tugasnya," jawab Dila gugup. Dila tidak menceritakan apa yang sudah dilihatnya tadi kepada Luna. Mereka pun melanjutkan kembali untuk mengerjakan tugas yang belum selesai-selesai. Hari mulai larut, keduanya terlihat sudah menguap terus-menerus, bahkan matanya sudah terasa lelah. Tepat pukul 12 malam, akhirnya tugas yang mereka kerjakan itu selesai juga. Dila dan Luna langsung terkapar lelah di depan televisi. Akan tetapi Luna mengajak Dila untuk tidur di kamar saja. "Dil, ayo kita pindah ke kamar aja, di sini banyak nyamuknya," kata Luna. Sesekali Dila menguap, dia pun mengikuti Luna untuk pindah ke kamar. Mereka berdua kemudian tidur di kamar Luna. Singkat cerita, keesokan paginya Dila bangun lebih awal karena dia harus segera pulang untuk ganti baju seragam sekolah. "Lun, aku pulang dulu ya," ucap Dila. "Iya Dil, hati-hati." Luna yang masih mengantuk melanjutkan kembali tidurnya dengan sangat nyenyak. Sementara Dila dia beranjak pergi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motornya. Jarak rumahnya Dila dengan Luna tidak terlalu jauh, masih satu desa, akan tetapi beda RT saja. Beberapa saat kemudian Dila pun akhirnya sampai juga di rumah. Dengan segera dia bersiap-siap untuk mandi dan sarapan. Setelah selesai mandi dan sarapan, dengan segera Dila pun berangkat menuju ke sekolahnya. Sesampainya di sekolah, Luna belum terlihat datang di kelas, padahal sudah siang. Dan benar, Luna datang terlambat, padahal tadi pagi dia sudah bangun lebih awal. "Kenapa terlambat, Lun?" tanya Dila. "Iya, tadi aku tidur lagi." "Dasar kamu itu, Lun." Hari itu pun Dila dan Luna mempresentasikan tugas yang semalaman mereka garap. Dila dan Luna masih duduk di kelas 3 SMA. Sejak kecil mereka sudah berteman baik karena kedua orang tuanya mereka memang juga berteman. Saat di sekolah dasar, SMP, dan sekarang SMA, mereka selalu bersama terus satu kelas dan satu sekolahan. Tapi akhir-akhir ini keduanya jarang main bersama. Baru tadi malam saja mereka mengerjakan tugas bersama. Karena Luna dan Dila sama-sama sibuk, Luna setiap pulang sekolah selalu membantu kedua orang tuanya di warung mie ayam. Sementara Dila dia sibuk membantu ibunya beres-beres di rumah. Bahkan Bu Rosa dan Bu Sari juga sudah lama tidak pernah bertemu. Apalagi semenjak warung mie ayamnya Bu Sari dan Pak Tony yang selalu ramai dengan pembeli. Tambah tidak pernah sama sekali mereka bertemu satu sama lain. Padahal dulu waktu Dila dan Luna SMP, warung mie ayamnya kedua orang tuanya Luna setiap harinya selalu sepi.
hanya ada 1-2 orang pembeli yang datang ke warungnya. Tapi beda dengan sekarang, selalu ramai, bahkan kedua orang tuanya Luna sudah memiliki beberapa cabang di desa lainnya yang diurus oleh adiknya Bu Rosa. Kehidupan yang dialami oleh Luna dengan keluarganya sekarang sudah berubah drastis. Bahkan rumah yang sekarang ditinggali Luna sudah direnovasi menjadi 2 lantai. Padahal dulunya rumahnya Luna itu sederhana dengan bangunan kuno. Pada malam itu, saat Dila datang ke rumahnya Luna, dia merasa kagum dengan rumahnya yang mewah. Singkat cerita, sepulang sekolah Dila dan Luna pulang bareng berboncengan naik motor karena Luna tidak membawa motornya. Dila mengantarkan Luna ke warung mie ayam kedua orang tuanya. "Dila, sini mampir," ucap Bu Sari. "Maaf Bu, saya pulang langsung aja ya." "Udah sini dulu, gak apa-apa Dil," timpa Luna. Akhirnya Dila pun turun dan masuk ke dalam warung mie ayamnya. Kemudian Dila diberikan mie ayam secara gratis oleh ibunya Luna. Saat Dila dan Luna tengah menyantap mie ayam, tiba-tiba dari pandangan Dila, dia melihat ada bayan putih yang lewat di depan gerobak mie ayam. Sontak Dila pun terkejut, tapi Dila tidak terlalu menghiraukan hal itu. Dia pun kembali melanjutkan menyantap mie ayam yang ada di hadapannya. "Tumben sepi Lun ini warung mie ayamnya." "Iya Dil, biasanya nanti habis maghrib baru rame," jawab Luna. "Oh gitu ya, pantesan," ucap Dila. Setelah selesai makan mie ayam, Dila pun segera pamitan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada ibunya Luna. "Bu, saya pamit pulang dulu ya, makasih sudah ngerepotin." Bentar Dil," kata Bu Sari. Beberapa saat kemudian, Bu Sari membuatkan mie ayam untuk kedua orang tuanya Dila. "Ini Dil, buat ibu bapak kamu ya," ucap Bu Sari. "Duh, Bu, malah tambah ngerepotin." "Udah gak apa-apa, terima aja. Sekali-kali kok," ucap Bu Sari. "Ya sudah, saya terima ya Bu, makasih banget." Kemudian dengan segera Dila pun pulang dengan membawa mie ayam pemberian dari Bu Sari. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Baru pulang nak? Dari mana aja kamu?" tanya Bu Rosa. "Iya Bu, tadi nganterin Luna ke warung, tapi aku malah disuruh mampir dan dikasih mie ayam. Ini juga dari Bu Sari Bu, buat ibu." "Wah, Bu Sari kok repot-repot segala sih?" kata Bu Rosa. "Iya Bu, aku mau ganti baju dulu ya." Dila pun masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti bajunya, sementara Bu Rosa menyiapkan mangkok untuk tempat mie ayam. Lalu Bu Rosa dan suaminya menyantap mie ayam yang diberikan oleh Bu Sari. Namun mereka merasakan rasanya tidak enak pada mie ayam yang diberi oleh Bu Sari itu. "Dil, katanya mie ayamnya Bu Sari enak, tapi ini kok biasa aja ya, malah rasanya aneh," ucap Bu Rosa. "Masa sih Bu? Tapi tadi pas aku makan di warung enak banget loh rasanya." Karena penasaran dengan rasa yang dikatakan oleh ibunya, dengan segera Dila menyicipi. Dan memang saat dicicipi oleh Dila rasanya sangat aneh, tidak enak seperti tadi dia makan di warungnya. Singkat cerita, malam harinya saat Dila sedang tertidur lelap, dia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya itu Dila berada di sebuah kuburan dan dia berdiri di tengah-tengah kuburan itu yang membuat dirinya ketakutan. Dila dikelilingi oleh beberapa sosok yang menyeramkan dengan wajahnya yang kosong dan menatap tajam ke arah Dila. Dila benar-benar ketakutan saat sosok-sosok itu melompat mendekat ke arahnya. Dan saat sosok pocong itu mulai mendekat ke arah Dila, dia yang berjalan mundur seketika jatuh masuk ke dalam lubang galian makam. Sontak Dila pun berteriak dengan kencang, namun di dalam mimpinya itu tidak ada satu orang pun yang datang untuk menolongnya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja sosok pocong itu menghilang meninggalkan kepulan asap yang tebal. Dan ada sosok kakek tua yang datang menolong Dila. Kakek tua itu mengulurkan tangannya untuk menolong Dila. Dia pun berhasil untuk keluar dari dalam galian itu. "Makasih ya kek, kakek dari mana? Kok tiba-tiba ada di sini?" tanya Dila. Namun kakek tua itu hanya tersenyum dan terdiam. "Kamu harus berhati-hati. Orang yang kamu anggap baik itu bisa jadi adalah musuhmu," ucap kakek itu. Yang kemudian kakek tua itu menghilang entah kemana. Sontak Dila terperanjat bangun dengan napas yang tidak beraturan. Keringat bercucuran membasahi baju yang dikenakan olehnya. Jantungnya terasa berdebar dengan kencang. "Apa maksud perkataan kakek di dalam mimpi itu ya?"
Gumam Dila bingung. Kemudian Dila pun mengambil segelas air putih yang berada di meja samping ranjang tempat tidurnya dan meneguknya sampai habis. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Dila dan Luna sekarang mereka sudah lulus SMA dan keduanya melanjutkan kuliah di universitas yang sama. Semenjak kuliah, keduanya saling akrab kembali seperti dulu, setiap hari selalu bersama. Suatu ketika, Dila menginap kembali di rumahnya Luna. Dila tidur di kamar Luna bersama dengan Luna. Saat itu tengah malam, tepat pada malam Jumat Kliwon, tiba-tiba saja Dila terbangun dan dia ingin minum karena di dalam kamar dia merasakan sangat panas sekali hawanya, sehingga dia haus serta ingin mencari angin. Namun saat dia keluar dari kamar Luna, tiba-tiba saja dia melihat Busarinya ibunya Luna berjalan menuju ke kamar yang selalu tertutup rapat dan tidak ada orang lain yang masuk ke dalam kamar itu. Karena penasaran, Dila perlahan berjalan mengendap-endap di belakangnya Busari. Dia melihat Busari membawa penampan yang berisi beberapa sesajen. Saat itu Dila tidak berpikir yang aneh-aneh karena kamarnya itu kemudian ditutup rapat olehnya. Dila pun melanjutkan kembali ke kamar mandi. Setelah dia keluar dari kamar mandi, Dila mencium ada aroma bau dupa serta kembang-kembangan yang menyeruak ke dalam hidung. Saat dia berjalan menuju ke dalam kamar, dia juga merasakan ada suara tapakan kaki yang mengikuti di belakangnya. Akan tetapi saat dia melihat ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa di belakangnya. Sontak dia pun merinding ketakutan, bulu kuduknya berdiri semua. Dengan segera Dila pun kembali ke kamar Luna. Singkat cerita, Dila dan Luna mampir ke warung mie ayamnya Busari dan Pak Tono. Saat itu Dila tidak sengaja melihat ke arah panci mie ayam dan dia melihat ada sebuah tali berwarna putih berada di dalam panci itu. Akan tetapi, Dila tidak terlalu memikirkan tentang tali itu karena dia tidak mau ikut campur. Saat berada di warung mie ayam kedua orang tuanya Luna, tiba-tiba saja Dila ingin pergi ke kamar mandi. Dan saat di kamar mandi, dia melihat ada sosok pocong yang berdiri di dalam kamar mandi dengan wajah yang hancur penuh dengan darah dan kedua matanya yang selalu melotot. Sontak Dila yang terkejut, dia pun berteriak kencang membuat para pelanggan yang datang ikut kaget. Saat Luna dan Busari mengambil ke belakang, ternyata Dila sudah pingsan di depan toilet. Dengan segera Dila dibawa ke atas kursi panjang yang ada di warung itu. Luna mencoba menyadarkan Dila dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya Dila. Beberapa saat kemudian Dila pun sadar, wajahnya memucat dan lemas sekali. "Kamu kenapa, Dil?" tanya Luna. "Aku mau pulang, anterin aku pulang ya Lun," ucap Dila. Akhirnya Luna pun segera mengantarkan Dila untuk pulang ke rumah supaya Dila bisa istirahat. Sesampainya di rumahnya Dila, Bu Rosa khawatir melihat keadaan Dila yang sangat pucat dan lemas. "Dila kenapa Lun?" tanya Bu Rosa. "Tadi pingsan Bu, nggak tahu kenapa." Dengan segera Luna membawa Dila masuk ke dalam kamarnya supaya istirahat. Sejak dulu Busari, Pak Tono dan Luna menginginkan warung mie ayamnya laris manis dan juga berkembang. Hingga pada akhirnya mereka bertiga bersepakat untuk menggunakan pesugihan penglaris tali pocong warung mie ayamnya. Waktu Luna masih SMA, Pak Tony mencari tahu tentang dukun pesugihan lewat temannya. Dan saat itu juga Luna tahu tentang akan hal itu, padahal dia masih bersekolah. Mereka bertiga datang ke rumahnya dukun untuk meminta penglarisan. Dan sesampainya di rumah dukun tersebut, Pak Tono diminta untuk selalu menyiapkan tumbal setiap 1 tahun sekali, supaya warung mie ayamnya ini laris manis. Bahkan Pak Tono waktu itu rela pergi ke makam untuk menggali tali pocong milik mayat yang baru saja dikuburkan semalam. "Jika kamu ingin usaha warung mie ayam kamu laris manis, kamu harus melakukan syaratnya terlebih dahulu," ucap Mbah Suryo. "Apa syaratnya, Mbah?" "Kamu harus mengambil tali pocong milik jenazah yang baru dikubur semalaman," kata Mbah Suryo. "Baik Mbah, akan saya lakukan." Setelah pulang dari rumah Mbah Suryo, Pak Tono langsung ke kuburan untuk mengambil tali pocong. Dia pergi ke kuburan bersama Busari. Saat Pak Tono mengambil tali pocong itu, tiba-tiba hembusan angin kencang datang membuat bulu kuduknya Pak Tono merinding. Serta dia mendengar ada suara burung gagak yang saling bersaut-sautan. Akan tetapi, beliau berhasil untuk melawan rasa takutnya itu.
Hingga pada akhirnya Pak Tono berhasil mengambil tali pocong itu. Sementara Bu Sari sedari tadi yang mengawasi situasi di kuburan karena takut ada orang yang melihatnya. Bu Sari juga merasa merinding dan ketakutan saat hembusan angin kencang datang. Setelah mendapatkan tali pocong itu, Pak Tono dan Bu Sari kembali lagi ke rumahnya Mbak Suryo. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 2 jam perjalanan dan harus melewati jalanan yang berliku-liku. Dukun tersebut mengatakan kepada Pak Tono dan Bu Sari untuk menyiapkan tumbal pertamanya. Siapkan tumbal dari orang yang kalian sayangi, ucap Mbak Suryo. Kemudian Bu Sari dan Pak Tono saling pandang dan berpikir siapa yang akan dijadikan tumbalnya. Hingga akhirnya tumbal pertama yang diberikan adalah adik dari Luna yang masih berusia 4 tahun. Dan saat itu Mbak Suryo sudah menyiapkan sesajen untuk melakukan ritual serta ada sebuah ayam hitam sebagai ritualnya. Kemudian Mbak Suryo membakar kemenyan dan beliau membacakan mantranya dengan mulutnya yang terus berkomat-kamit. Tali pocong yang didapat oleh Pak Tono diasapkan di atas kemenyan. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu, membuat bulu kuduk Pak Tono dan Bu Sari merinding semua. Sementara Luna dia tidak ikut karena harus menjaga adiknya di rumah. Setelah Mbak Suryo selesai membacakan mantranya, kemudian Mbak Suryo memerintahkan kepada Pak Tono untuk menyembelih ayam hitam yang sudah disediakan. Sembelihlah ayam hitam itu sambil bayangkan orang yang akan kamu korbankan, ucap Mbak Suryo. Pak Tono pun tangannya langsung gemetaran saat memegangi pisau dan perlahan dia memotong ayam hitam itu. Darah menetes dari bagian leher ayam hitam tersebut. Seketika tubuhnya Pak Tono dan Bu Sari langsung lemas seketika. Bawalah tali pocong ini, celupkan pada kuami ayam kalian sembari bacakan mantranya. Siapkan ruangan khusus untuk ritual dan siapkan sesajen pada malam Jumat Kliwon. Ingat, setiap setahun sekali, kalian harus menyiapkan tumbal, ucap Mbak Suryo. Setelah semuanya selesai, Pak Tono dan Bu Sari pun bergegas untuk segera pulang. Dan sesamanya di rumah, pagi itu mereka terkejut anaknya yang terakhir sudah meninggal dunia. Luna pun terus menangis dan memeluk adiknya. Terdapat bekas luka sayatan pisau di bagian leher adik Luna. Tangis Pak Tono dan Bu Sari pun pecah. Mereka tahu anaknya akan meninggal akibat ritual tadi malam yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri dengan menyembelih ayam hitam sebagai tumbal pesugihan penglarisnya. Waktu itu semua warga mengira anaknya meninggal karena menderita sakit obesitas karena selama ini adiknya Luna itu berbadan gemuk yang tidak wajar hingga sering sakit-sakitan. Sudah banyak korban yang ditumbalkan oleh keluarganya Luna ini, antara lain yaitu para pembeli dan para pelanggan dari warung mie ayamnya itu. Ada yang baru makan mie ayam di warung Pak Tono, pulangnya jadi sakit perut dan sakitnya hingga berminggu-minggu, hingga pada akhirnya meninggal dunia. Ada juga pembeli yang sedang menyeberang jalan di depan warung mie ayamnya, tiba-tiba tertabrak mobil mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat. Akan tetapi semua warga tidak tahu jika itu sudah dijadikan tumbal. Singkat cerita, malam itu Dila merasakan tubuhnya sangat berat sekali seperti ada yang menindih. Saat dia beranjak bangun dari tidurnya menuju ke arah kamar mandi, sekilas dia lewat di depan kaca dan terlihat di belakang tubuhnya ada sosok genderuwo dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kedua matanya merah menyala dan gigi taringnya yang tajam. Sontak saat itu juga Dila pun berteriak. Bu Rosa pun langsung segera menghampiri Dila ke kamar. Saat itu Bu Rosa ke kamarnya Dila, beliau melihat kalau Dila sudah pingsan di lantai. Dengan segera Bu Rosa dan suaminya mengangkat Dila kembali ke atas ranjang. "Gimana ini Pak? Dila kok akhir-akhir ini seperti ini?" tanya Bu Rosa khawatir. "Bapak juga nggak tahu Bu. Apa mungkin Dila kecapean akhir-akhir ini Bu? Makanya dia sering jatuh pingsan," kata suaminya. Malam itu Dila kembali bermimpi buruk. Dia ditatangi oleh sosok genderuwo. Waktu itu Dila sedang duduk di depan teras rumahnya sembari membaca buku novel. Tiba-tiba saja dia melihat ada sosok tinggi besar dengan mata merah menyala menatap tajam ke arahnya yang kemudian mengatakan sesuatu kepada Dila. "Kamu akan mati." Ucap sosok itu, dan beberapa saat kemudian sosok itu pun menghilang dengan meninggalkan kepulan asap di depan halaman. Tubuh Dila sudah gemetaran tak karuan dan saat itu juga Dila langsung terperanjat ketakutan dan terus teriak-teriak.
Bu Rosa dan suaminya yang tengah menonton televisi terkejut dengan suara teriakan dari Dila dan segera menghampirinya. "Kamu kenapa lagi, Dil?" tanya Bu Rosa. "Kalau ada apa-apa cerita, Tonduk," ucap bapaknya. Bu Rosa kemudian mengambilkan air putih ke dapur untuk Dila supaya lebih tenang. "Ini minum dulu, Dil, biar tenang," ucap Bu Rosa. Dengan perlahan-lahan Dila meneguk air putih tersebut. Kemudian Dila pun menceritakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. "Akhir-akhir ini aku selalu melihat penampakan yang menakutkan, Pak, Bu. Aku juga selalu bermimpi buruk. Aku selalu melihat ada sosok genderuwo, sosok pocong, dan tadi sosok genderuwo mengatakan sama aku, katanya aku akan mati. Aku selalu melihat ada sosok genderuwo, sosok pocong, dan tadi ada sosok genderuwo mengatakan sama aku, katanya aku akan mati." Jelas Dila. "Dil, mimpi itu cuma bunga tidur. Kamu jangan terlalu dipikirin," kata Bu Rosa. Singkat cerita, Dila mendapatkan kabar dari Luna kalau Bu Sari telah meninggal dunia. Dengan segera Dila dan kedua orang tuanya datang untuk melayat ke rumahnya. Saat itu Luna terlihat masih terus menangis sesenggukan sambil memeluk jenazah ibunya. Dila sebagai teman dekatnya langsung datang dan memeluk Luna untuk menenangkan Luna. "Yang sabar ya, Lun, ikhlaskan ibu kamu," ucap Dila. Akan tetapi Luna terus-menerus menangis, air matanya sesekali menetes jatuh ke pipinya jenazah ibunya. Dila yang melihat jenazah Ibu Sari merasa aneh karena di bagian lehernya ada luka sayatan seperti sayatan pisau. Tapi Dila tidak menanyakan hal itu kepada Luna karena masih dalam suasana berduka. Hari itu juga jenazahnya Bu Sari segera dimakamkan dan malamnya Dila menginap di rumahnya Luna untuk menemani Luna. Malam itu adalah acara tahlilan pertama setelah meninggalnya Bu Sari. Entah kenapa malam itu Dila tidak bisa tidur di kamarnya Luna. Dia ingin keluar kamar mencari angin. Akhirnya Dila pun keluar menonton televisi dan saat dia menonton televisi sendirian, tiba-tiba dia mencium ada bau kemenyan serta bau kembang-kembangan, membuat bulu kuduknya berdiri semua. Di saat yang bersamaan, Dila mendengar ada suara yang memanggil-manggil namanya. "Dila, Dila." Saat itu juga Dila tambah semakin ketakutan, tubuhnya gemetaran dingin. Dia kira saat itu Luna yang memanggil. Dia pun langsung masuk ke kamar, tapi ternyata Luna masih tertidur pulas. Dila pun kembali lagi ke tempat televisi. Akan tetapi saat dia kembali lagi ke sana, tiba-tiba saja televisi yang tadinya nyala tiba-tiba mati dengan sendirinya. Dia pun langsung lari terbirit-birit menuju ke dalam kamar Luna dan segera menarik selimut. Singkat cerita, Dila pun berpamitan kepada Luna untuk pulang ke rumah karena dia merasa tidak nyaman tinggal di rumah Luna. Beberapa hari kemudian tiba-tiba saja Dila jatuh sakit lagi. Dia demam tinggi. Bu Rosa membawa Dila ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun setelah diperiksa, dokter memberikan resep obat penurun panas untuk Dila. Namun obat yang diminum oleh Dila itu tidak mempan. Dia masih tetap saja demam. Bu Rosa pun kemudian membuatkan ramuan tradisional untuk Dila supaya mendingan. Setiap malam Dila selalu mimpi buruk, bahkan di dalam kamarnya dia melihat ada bayangan hitam yang melintas. Dan saat bayangan hitam itu dilihat oleh Dila, perlahan-lahan bayangan itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Semenjak saat itu Dila menjadi seperti orang yang gila karena selalu berteriak-teriak sendiri. Bu Rosa dan suaminya pun selalu menanyakan kepada Dila apa yang membuatnya teriak-teriak. Tapi Dila hanya diam saja kepada kedua orang tuanya. Hingga akhirnya bapaknya Dila ini mengundang orang pintar untuk menyembuhkan Dila. Karena beliau merasa ada kejanggalan yang terjadi pada diri Dila. Waktu itu bapak Dila mengundang salah satu temannya yang merupakan orang pintar. Karena temannya itu anak dari pengurus pondokan. Namanya Pak Harun. Pak Harun yang berasal dari kota. Beliau mau datang untuk menyembuhkan Dila. Singkat cerita, "Assalamualaikum," ucap Pak Harun yang telah tiba di depan pintu rumah Dila. "Waalaikumsalam," jawab bapak Dila. "Silakan masuk Pak Harun." Saat Pak Harun menyambangi rumahnya Dila, beliau merasakan hawanya panas sekali. Beliau juga melihat banyak sekali makhluk yang berada di depan rumahnya Dila.
Kemudian Pak Harun pun langsung masuk ke dalam kamar melihat kondisi Dila. Saat Pak Harun pertama kali melihat Dila, beliau langsung menggeleng-gelengkan kepala sembari beristighfar. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Harun. Ternyata Pak Harun melihat ada sosok genderuwo yang sedang menindih tubuhnya Dila, serta ada sosok kuntilanak yang mengelus-ngelus kepalanya Dila. Kemudian Pak Harun pun mengajak Bapak Dila ke depan untuk menyampaikan sesuatu. Pak, anakmu itu tadi saya lihat sedang ditindih sosok genderuwo dan dielus-elus kuntilanak di dahinya, ucap Pak Harun. Terus bagaimana ini Pak? Tanya Bu Rosa panik. Tenang, besok kita akan lakukan mediasi untuk mengusir sosok itu. Siapkan saja daun kelor serta air bekas cucian beras. Singkat cerita, malam berikutnya Pak Harun datang untuk menyembuhkan Dila. Bu Rosa juga sudah menyiapkan daun kelor serta air bekas cucian beras. Malam itu kemudian Pak Harun langsung duduk dengan kursi di samping ranjangnya si Bella. Beliau langsung membacakan doa-doa dan saat itu juga hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar. Dan langit yang tadinya cerah tiba-tiba saja malam itu menjadi terlihat mendung. Pak Harun terus membacakan doa-doanya sampai Dila pun memberontak karena ada sosok yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Pak Harun melakukan mediasi menanyakan kepada sosok yang ada di dalam tubuh Dila. Kamu siapa? Kenapa kamu selalu mengikuti anak ini? Tanya Pak Harun. Saya utusan dari Pak Tono untuk mengambil anak ini, ucap sosok itu. Pergi atau mau kamu saya bakar, ancam Pak Harun. Tidak, kamu jangan ikut campur urusanku. Dengan terpaksa tanpa ampun, kemudian Pak Harun terus membacakan doa-doa untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Dila. Hembusan angin semakin kencang masuk hingga terlihat petir yang menyambar di atas langit, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Dila yang kerasukan sosok itu terus memberontak saat dibacakan doa oleh Pak Harun. Saat itu juga, Pak Harun mengeluarkan keringat yang bercucuran karena beliau sedang berperang dengan menggunakan tenaga dalam melawan sosok itu. Tiba-tiba saja jendela kamar yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup sendiri membuat semuanya terkejut. Pak Harun terus membacakan doanya, mulutnya terus berkomat-kamit. Dan beberapa saat kemudian Dila pun terasa lemas dan langsung pingsan karena sosok yang ada di dalam tubuhnya sudah keluar. Dan hembusan angin kencang itu seketika menghilang. Pak Harun kemudian membicarakan apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Dila. Jadi gini Pak, Dila itu sudah ditargetkan oleh seseorang yang melakukan pesugihan sebagai tumbal pesugihannya. Tapi sekarang Dila insya Allah sudah tidak diganggu lagi, ucap Pak Harun. Siapa yang melakukan itu Pak? Tanya Bu Rosa. Tadi yang saya dengar dari sosok itu sih menyebutkan namanya Pak Tono. Apa kalian tahu siapa dia? Ucap Pak Harun. Astagfirullah, ucap kedua orang tua Dila. Dan saat itu Dila tersadar dia mendengar apa yang diucapkan oleh kedua orang tuanya dan juga Pak Harun. Sekarang mereka tahu siapa yang sudah tega melakukan itu kepada Dila. Pantesan selama ini keluarganya Luna itu selalu baik dan mendadak kaya raya. Kemudian Pak Harun membacakan doa pada air putih yang sudah disiapkan oleh Bu Rosa dan langsung diberikan kepada Dila. Ini silakan diminum, ucap Pak Harun. Dila pun meneguk air putih itu dengan perlahan sampai habis. Saat itu juga Dila batuk dan memuntahkan darah berwarna merah kehitaman. Bu, tolong nanti air bekas cucian beras itu dicampurkan dengan air daun kelor yang sudah dihaluskan. Nanti disiramkan ke sekeliling rumah. Sisanya digunakan untuk Dila mandi ya, ucap Pak Harun. Baik Pak, ucap Bu Rosa. Malam itu juga Pak Harun pamitan untuk pulang dan diantarkan oleh bapaknya Dila. Sementara akhir hari ini warung mie ayamnya milik Pak Tono terlihat sepi kembali. Dia juga sudah tidak lagi bersama dengan Luna karena tidak diperbolehkan oleh kedua orang tuanya. Ternyata selama ini Luna lah yang menyarankan kepada Pak Tono untuk menumbalkan Dila sebagai tumbal pesugihan penglarisnya. Karena Luna merasa iri dengan apa yang selalu didapat oleh Dila. Dila merupakan anak yang pintar saat di sekolah dan Dila selalu disayang oleh para guru. Jadi Luna merasa iri dan tidak terima. Bahkan Dila di sekolahnya selalu disukai banyak laki-laki yang selama ini ternyata telah diincar oleh Luna. Tapi selama ini Luna tidak memperlihatkan kebenciannya itu kepada si Dila.
dia seakan bersikap baik karena ada maksud tertentu. Saat itu, Ibu Luna meninggal karena sudah dijadikan tumbal oleh Pak Tono suaminya sendiri. Karena Pak Tono merasa sakit hati, waktu itu Bu Sari telah ketahuan selingkuh. Akhirnya Pak Tono pun menumbalkan istrinya sendiri dengan menyembelih ayam hitam. Dan saat itu Dila melihat luka sayatan yang ada di leher Bu Sari, ternyata beliau sudah ditumbalkan oleh suaminya sendiri. Padahal sebelumnya Pak Tono dan Luna sudah menyiapkan tumbalnya, yaitu Dila. Tapi Dila susah karena imannya sangat kuat sekali. Luna bahkan juga tidak tahu kalau bapaknya sudah menumbalkan ibunya sendiri. Singkat cerita, sekarang Luna dan bapaknya hidupnya seperti dulu lagi. Warung mie ayamnya selalu sepi karena Pak Tono tidak memberikan tumbal kembali. Dan semenjak itulah Luna sudah tidak melanjutkan kuliah karena Pak Tono tidak memiliki biaya. Bahkan satu persatu mobil yang dimiliki Pak Tono itu sudah dijual. Karena merasa malu dengan tetangga-tetangganya, akhirnya Pak Tono dan Luna pindah ke kampung halaman rumah neneknya Luna. Dan sekarang warung mie ayamnya itu sudah tutup, serta rumah mewah berlantai 2 itu sekarang terbengkalai dan tidak ada yang menghuni. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, pertebal iman kita dan perbanyaklah ibadah. Jangan pernah kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Carilah rezeki dengan cara yang halal, jangan dengan cara bersekutu dengan jin atau sejenisnya. Karena itu merupakan perbuatan musyrik dan sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.